Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Para pemirsa yang kami muliakan, pecinta channel Polisi Oh Polisi. Sore ini kita bersyukur kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal, terkenal, Bapak Nasir Abbas. Siapa yang tidak kenal beliau? Tapi untuk sekedar mengingatkan kepada para pemirsa, Pak Nasir Abbas ini adalah mantan Panglima JI. Dan di sebelah beliau ada Pak Bekto Suprapto. Selamat sore Pak Bekto. Selamat sore Pak Ritonang. Ya, Pak Bekto ini mantan Komandan Densus 88. Hari ini kita pertemukan mantan Komandan Densus dengan mantan Panglima JI. Ya, tentu menarik. Mari kita dengarkan perbincangan dengan tokoh berdua ini. Tapi sebelumnya saya persilakan Pak Nasir memperkenalkan diri dulu lah pada para pemirsa kita. Baik, terima kasih Pak Aristonan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini satu hari yang hari ini ada hari yang istimewa buat saya. Yang bersama lagi sama Pak Bekto, ya sama Pak Aristonan, ya yang dulu ya pernah kita bersama-sama ya. Saya dulu mantan Kadif Humas. Ya, makanya itu. Ya, sering. Iya. Saya aslinya Singapura, Pak. Iya. Asli Singapura, lahir Singapura. Tapi kemudian dibawa ke Malaysia oleh ayah ibu saya, pindah menjadi warga negara Malaysia. Ya. Nah, dari umur 8 tahun sampai umur 16 tahun, ya itu sekolah di sana. Tapi ketika waktu 16 tahun ketemu Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya. Itulah titik awal pada umur 16 tahun berkenalan. Sejak itulah, setelah 2 tahun, saya dikirim beliau ke Afghanistan. Dan melalang buana kemana-mana. Dari nol tidak mengerti apa-apa, sampailah menjadi Panglima JI. Ditunjuk langsung oleh Ustaz Abu Bakar Bashir. Lalu kemudian, ya tahun 2003, ini ditagak sama Pak Bekto. Ya, ketemulah perkenalan kita. Panjang ceritanya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Apa Pak Bekto mau beri komentar sedikit, memperkenalkan diri? Saya nangkep Pak Nasir itu sama teman-teman Satgas. Ya, kebetulan saya waktu itu komandan Satgas Bom. Belum ada Densus. Ya, sebelum ada Densus itu ada Satgas Bom. Ya. Jadi ditangkapnya itu pada tanggal 18 April tahun 2003. Ini Pak Nasir baru selesai sholat Jumat tuh di masjid di daerah Tambun, ya. Saya suka nyebutnya Tambun tuh Bekasi, sonoan dikit BSD gitu. Jadi tadi sempat hilang. Selesai itu diikutin, ditangkaplah Pak Nasir. Ya, itu Jumat Agung tuh, Pak. Itu pas hari Jumat Agung. Jadi Jumat untuk Pak Nasir itu sangat penting. Sholat Jumat saya sangat penting, tapi saya tinggalkan tugas untuk ke gereja. Tapi khusus untuk nangkap Pak Nasir itu seru tuh nangkapnya. Ya. Nasir aja. Nah, ini soal cerita tangkap menangkap ini. Pak Nasir, kalau bicara teroris dan satuan tugas Densus, ini seperti dua sisi mata uang. Ya, betul. Yang bertolak belakang, ya. Saling berhadapan. Saling kejar-mengejar. Satu ngejar, satu lari, dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari segi penampilan, nah ini dua sosok
yang mengerikan, menyeramkan, menakutkan, serba rahasia, serba keras, serba cari korban, dan tidak memperhitungkan kemanusiaan. Ini persepsi masyarakat lah pada Ya. umumnya. Menurut Pak Nasir, ketika Bapak ditangkap oleh Satgas Ya. Bom atau sekarang katakanlah Densus itu, apakah Bapak menghadapi situasi yang saya sebutkan tadi, Ya, betul. wajah-wajah yang Betul. menyeramkan? Jadi ketika waktu setelah peristiwa Bali, ya pada 12 Oktober tahun 2002, kemudian polisi lalu mengungkap bahwa di balik peristiwa bom Bali ini ada kelompok namanya Jamaah Islamiyah. Ya, Ya, nah di situ hati saya sudah deg-degan. Kemudian ditangkaplah Amrozi. Terus berikutnya satu persatu sehingga adik ipar saya, Ali Gufron alias Mukhlas itu juga ditangkap. Ya, kemudian apa namanya? Saya melihat Ali Imran juga ditangkap, Mubarak juga ditangkap, yaitu di antara mereka adalah murid-murid saya. Ya, saat itu saya berpikir, wah ini Indonesia sama seperti negara lain. Ya, ya. yang main tangkap begitu. Karena saya pernah berpengalaman di Afghanistan, di Pakistan, di Malaysia, Singapura, Ya. ya kemudian di Filipina juga, ya di mana ya semua orang yang terlibat dalam kelompok tersebut akan ditangkap. Seperti di Malaysia dulu kan masih ada ISA. Saya membayangkan semuanya terlibat dalam kelompok, walaupun tidak terlibat dalam aksi bom, itu juga akan dicari dan ditangkap dan dipenjara tanpa ada batas waktu. Ya. Itu saya ngebayangin di Indonesia juga seperti itu. Ya, kemudian saya tahu ya apa namanya aksi bom itu suatu hal yang dahsyat yang kemudian menimbulkan rasa ketakutan yang meluas bagi masyarakat ya, dan masyarakat juga ngeri si pelaku ini. Kok bisa ya dia melakukan hal tersebut? Kok mau dia membunuh orang? Ya, sehingga kengerian itu ada. Nah, bagi saya pun walaupun sudah ada pengalaman dalam peperangan baik di Afghanistan maupun di Filipina, ya, ya ketika melihat polisi juga masih ngeri, ya. Ya. Lihat tentara juga masih mengeri gitu ya, namanya kita menghadapi musuh kan. Ya, tidak apa bohonglah kalau orang di medan pertempuran itu tidak ada rasa takut. Ya. Ya, yang ada adalah bagaimana mengawal rasa takut, mengontrol rasa takut. Ya, itu yang ada. Siapa yang kuat apa ya menjaga rasa takutnya, dialah yang dianggap sebagai berani. Ya. Nah, jadi apa namanya dengan ditangkapnya beberapa orang, saya sudah ngebayangin pasti akan terjadi Saya seperti potong yang dulu, lain. Pak. Ya, Bapak mengontrol rasa takut ini sikapnya apa? Akan melawan kalau ditangkap, akan berbenturan sampai ya. mati, seperti apa sikapnya? Sama seperti apa yang saya ajarkan di Afghanistan. Ya. Ya, saya bilang lebih baik mati daripada ditangkap. Oh ya. Ya, dulu kami belajar juga escape and evasion. Itu ada Oh. materinya, Pak. Ada Ya. beberapa SKS lah begitu. Iya, Ya iya. kan? Iya benar itu. Ya, 3 tahun belajar di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Ya. Ya. Jadi ada materi-materi termasuk escape and evasion. Nah, Ya. salah satu pelajaran apa itu adalah salah satu prinsip ya, yaitu jangan sampai ditangkap. Ya. Lebih baik mati. Ya, itu selalu saya ajarkan. Dalam memberi semangat supaya orang itu yang tadi takut kemudian menjadi berani adalah dia harus menyediakan dirinya untuk siap mati. Ya. Makanya kan ada janji-janji surga gitu, Ya. Pak. Ya, ada janji pahala yang besar dan Ya. lain begitu. Sehingga orang berpikir, ya sudah lebih baik saya mati, begitu. Nah, ini juga lah antara lain untuk melawan rasa takut itu siap mati. Siap mati Ya, ya. siap mati. Ketika orang tuh dia siap mati, pasti dia berani. Dia melawan rasa ketakutan itu. Tapi Ya. Bapak masih sehat sampai sekarang. Nah, Waktu ditangkap itu ya, bagaimana perlawanan Bapak? Apakah Bapak tidak siap mati juga waktu itu menghadapi pasukan bom yang dipimpin anti bom ya, yang ya, dipimpin Satgas Pak bom. Bekto ini? Bagaimana Nah, itulah ceritanya? dia. Saya selalu pesan sama kawan-kawan setelah peristiwa bom Bali itu, pokoknya kita jangan sampai tertangkap hidup-hidup. Ya. Tidak ada orang dipuji ditangkap, Pak. Ya. Nggak ada kan? Wih, bagus ya dia ditangkap. Ya, tidak ada orang dipuji. Pasti bilang bodoh dia. Ya, Ya. tidak pandai dia. Ya, harusnya begini, harusnya begitu. Ya, makanya ya itu juga yang saya pikir kalau nanti ketika saya ditangkap, saya akan lakukan. Bahkan saya menulis, Pak. Ada satu artikel yang kemudian saya sebarkan kepada anggota JI. Ya, akhirnya sampailah tiba waktunya. Saya waktu itu menginap di rumah teman di Villa Nusa Indah, Bekasi. Ya. Lalu kemudian malam-malam itu datang. Saya kira yang punya rumah pulang, teman saya. Ya. Ya, buka pintu pagar, saya dengar, kemudian saya merapat ke pintu, saya bantu buka pintu. Ketika saya buka pintu,
kurang lebih 5 sampai 6 polisi langsung nodong senjata. Ya. Diam, jangan gerak. Dalam hitungan detik, Pak. Ya, saya pikir ini sudah waktunya saya mati. Ya. Ini sudah saat saya mati. Lebih baik saya saya ajarkan dulu bagaimana caranya untuk memancing musuh untuk Ya. menembak, Pak. Ya. Ada teknis-teknisnya itu. Karena di antara orang yang kita hadapi itu ada yang panik, ya, Ya. musuhnya panik langsung cepat dia menembak senjata. Menurut logikanya, kalau misalnya kita ini maju, ya, di hadapan musuh yang menodong senjata, musuh itu sudah merasa terancam dan dia boleh Ya. melakukan langkah untuk menjaga diri dan melumpuhkan. Ya. Apalagi ketika saya bukan hanya sekadar maju, ya, disuruh duduk diam, jangan bergerak, saya malah maju dan ingin merampas senjata. Memang saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil merampas senjata. Tapi tujuannya Tujuannya mati. biar mati ya. Ya, Ya. begitu, Pak. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain, yang terjadi adalah baku pukul, ya, baku pukul, kemudian 1 lawan 6, saya kemudian terpojokkan, ya, ternyata ada 2 polisi yang cedera, Pak. Tahunya hari besok, Pak. Ya. Ya, yang satu tangannya digips, satu lagi kakinya digips gitu. Maksudnya macam patah begitu. Kemudian saya dilumpuhkan. Saat itu saya berpikir, saya menyesal sekali kenapa saya tidak mati. Kenapa Tuhan tidak membiarkan saya mati. Kenapa Allah tidak membiarkan saya mati. Padahal saya sudah berusaha. Ya. Begitu. Makanya itulah terjadi proses gitu, Pak, ya. Ya. Karena saya melawan, ya, polisi ketika menangkap saya itu, ketika kami sedang bergumul, itu keluar suara-suara polisi yang kemudian saya dengar, wah ini ganas sekali ini liar sekali ini. Begitu itu Ya. bahasanya. Makanya saya dibawa Nah, ini sama anak buahnya Pak Bekto ini. bagaimana ini? Ini gol, Pak. Begitu. Pak Bekto? Iya. Katanya Satgas itu wajahnya menyeramkan, menakutkan, dan tidak pernah lolos melumpuhkan musuh, bahkan sampai mati. Kadang-kadang dipersepsikan oleh masyarakat tidak pakai aturan lagi, yang penting tangkap, sikat. Tapi dalam kasus Pak Nasir Abbas ini seperti apa, Pak? Kok beliau bisa selamat dan tadinya niat untuk mati begitu besar, bisa menerima ditangkap baik-baik oleh polisi, gimana? Dari data intelijen yang diterima oleh Satgas BOM bekerja sama dengan intelijen di Malaysia, di Singapura, di Filipina, Pak Nasir ini orang penting. Ya. Ya, data intelijen begitu orang penting. Ini orang yang sangat penting dan ini namanya pun banyak. Saya nggak tahu namanya Nasir Abbas, saya taunya Khairuddin. Ya. Ya, namanya Khairuddin. Ya, pokoknya ini harus untuk bisa mengungkap tentang jaringan teroris yang besar. Karena kan masih bertanya-tanya tentang bom Bali itu. Ya, 1, 2, mulai dari Amrosi ditangkap, kemudian Muklas CS, tar dulu, habis Amrosi itu Imam Samudra, Imam Samudra. baru Muklas, ini baru menyusul, habis itu Ali Imron dan sebagainya. Ini masih bertanya-tanya seperti apa. Ini harus hidup. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Tapi saya kira ini juga prinsip di kepolisian, Pak, ya. Lebih baik menangkap tersangka itu hidup daripada mati, karena kita perlu keterangan pengungkapan lebih lanjut. Apa begitu juga, Pak, ya? Betul. Membunuh teroris apa untungnya? Ya. Tapi kalau bisa mengungkap jaringan, itu kan lebih bagus. Itu prinsipnya. Ya, dan belum tentu yang ditangkap itu salah. Iya, tapi akhirnya dalam proses penangkapan, pemeriksaan, apakah beliau Pak Nasir ini sangat bisa cair atau sangat mudah? Tidak mudah. Seperti apa, Pak? Tidak Ya, Pak mudah. Nasir yang cerita. Gimana, Pak? Itu polisi nanya saya, nama siapa? Saya cuma sebut astagfirullah. Kamu orang mana? Astagfirullah. Astagfirullah bahasa Arab, Pak. Ya. Ya Allah, ampunilah aku. Itu 2 hari, Pak. 2 hari. 2 hari saya nggak bicara. Bingung dong polisinya. Bingung polisi. Ya. Sambil saya sampai ada polisi itu namanya Pak Haji Syafi'i. Ya, Oh, Kadensus juga. sudah pensiun. Sudah Ya. pensiun beliau. Beliau sampai saya ingat lagi Mas saat itu beliau menjelaskan. Beliau bertanya, "Saya ini muslim, saya 10 kali haji. Saya tahu apa itu artinya astagfirullah. Kamu tuh namanya siapa?" Ya, tetap saya jawab astagfirullah. Jadi saking kerasnya saya, Pak.
bagi saya udah ya matiin saya saja. Tapi polisi Pak berganti orang dengan bertanya, itu juga saya kemudian memahami dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, itu saya melihat bahwa polisi itu tidak tahu JI itu apa. Ya, polisi bingung. Saya melihat dari pertanyaan itu bingung. Dan ada polisi yang juga mengeneralisasi, mungkin karena untuk menakuti saya begitu. Tapi saya paham bahwa dia tidak paham. Dia mengatakan bahwa semua orang yang pernah di Afghanistan ingin ngebom. Kamu juga seperti itu. Ya. Itu juga saya menanggapi. Artinya saya dari pertanyaan itu saya sudah dapat melihat bahwa polisi banyak yang tidak mengerti tentang JI. Nah, hal yang sama juga dalam pikiran saya ini kan bertanya pada Allah SWT. Ya, kenapa saya tidak mati padahal saya sudah berusaha? Maunya apa sih? Kenapa begini? Ya, akhirnya itulah kemudian ya setelah 2 hari itu ketemu orang Pak Bekto ini. Nah, ini Pak ceritanya. Ya kan? Pak Bekto kemudian datang, sudahlah Pak Khairuddin. Pak Khairuddin tidak bicara apapun, kami sudah tahu semuanya. Ya, kami tahu Pak Khairuddin tidak terlibat aksi bom. Kami tahu Pak Khairuddin tidak setuju aksi bom. Kami tahu Pak Khairuddin selalu menasihati kawan-kawan jangan buat lagi. Ya, saya itu membuka hati saya Pak. Pertanyaan saya bagaimana ini orang ini tahu? Kan dulu belum tahu nama beliau Pak. Ya. Kan? Tapi kelihatan seperti agak lebih senior dari yang lain begitu. Ya. Nah, kemudian ketika beliau pergi, ya saya panggil. Saya tanya, anggota itu tadi siapa? Itu komandan kami. Tolong panggil. Ya, akhirnya datang Pak Bekto. Ketika Pak Bekto datang, nah saya kemudian bilang, Pak, saya ingin bicara dengan Bapak 4 mata. Itu request saya pertama, Pak. Ya. Request saya pertama sejak saya ditangkap itu adalah saya ingin bicara sama Pak Bekto ini, walaupun saya nggak tahu namanya, tapi karena anggota tadi bilang itu komandan, saya ingin bicara. Saya bilang saya ingin bicara berdua. Bayangkan Bapak, tangan di borgol 3 pasang, kaki dirantai, anggota BRIMOB lengkap bersenjata, kurang lebih sekitar 10 orang itu. Belum lagi interrogator penyidik yang lain. Ya. Itu Pak Bekto langsung menjawab, iya spontan Pak, tanpa berpikir. Ya, tapi sedikit sebelum Ya. ketemu Pak Bekto, Ya. selama 2 hari Bapak Ya. bungkem, Ya. tidak mau mengeluarkan Ya. sepatah kata pun kecuali astagfirullah. Apakah Bapak ada menerima tekanan, kerasan, pukulan saya atau melawan, apa? Pak. Walaupun tangan saya diborgol di belakang 3 pasang, muka saya tidak mau melihat para penyidik itu. Sengaja. Saya Memancing supaya marah ya. Apa yang saya hadapi itu saya anggap itu perlawanan saya. Ya. Ya, bukan orang bilang itu ada siksaan, ada torture. Menurut saya itu saya tidak alami. Ya, tetapi bentuk perlawanan yang saya lakukan itu adalah bagian dari perlawanan saya kepada polisi. Nah, jadi kesan Bapak bahwa Satgas Bom atau Densus itu tidak seperti yang disuarakan orang, main keras, main tembak, tinggi suara Pak. Ya, itu dulu juga saya belajar. Kami dulu di Afghanistan juga belajar bagaimana menginterogasi. Ya, ya. Jadi ilmunya ketika waktu polisi menginterogasi, saya sudah tahu dah. Pasti begini. Ini pasti ada shock terapinya. Ya. Mengerti saya Pak, begitu kan? Ya. Jadi kalaupun saya akan menginterogasi, pasti saya akan tinggi suara. Ya. Pasti saya cubit-cubit juga Pak. Ya. Begitu kan? Coba kalau lihat bagaimana orang ISIS itu melakukan pada tawanan. Ya. Ya, makanya jangan ada orang yang kemudian mengatakan bahwa dalam Islam ataupun dalam kelompok Islam tidak ada macam marah, ya, macam shock terapi diberikan dalam perang, ada untuk menakutkan, gitu. Tapi tidak berlebihan, gitu Pak. Ya, maka apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah dalam rangka untuk memberi shock terapi. Ya. Nah, terus Gitu. Bapak ketemu Pak Bekto, kok bisa langsung merasa ini tempat saya curhat atau bagaimana Pak? Itu tadi, saya lihat ini komandan. Ya. Bagi saya ya, saya ingin bicara sama komandan. Ya. Sama-sama komandan. Oh, jadi komandan harus dengan komandan gitu ya? Iya. Betul. Ya. Nah, dan tidak saya sangka Pak Bekto langsung menjawab spontan. Iya. Saya tidak tahu ya latar belakang Pak Bekto ya. Saya juga tidak tahu apa agama Pak Bekto Pak. Tapi karena saya tahu beliau adalah komandan seperti apa anggotanya bilang. Ya, lalu kemudian saya ketika beliau bilang iya, semua borgol saya dilepas Pak. Rantai kaki juga dilepas. Anggota semua disuruh keluar dari ruangan. Penyidik juga keluar. Jadi Pak Bekto tinggal berdua, beliau tutup pintu Pak.
saya di belakang beliau. Itu ada bisikan kiri yang mengatakan, bisikan kiri, hantam saja orang tua ini. Tapi bisikan kanan bilang, jangan. Bisikan kiri, ini kan tauhid, ini musuh kita, ini kafir, halal dibunuh. Ya, yang kanan bilang, ya tidak boleh mengkhianati, apalagi ini rupiah saya. Dan Pak Bekto telah memenuhi permintaan saya. Kalau saya melakukan sesuatu, berarti saya mengkhianati. Karena dalam Islam tidak boleh begitu, Pak. Ya. Di medan pertempuran, ya ketika musuh itu memberi penghormatan, kita harus balas balik penghormatan. Jika musuh tidak mengarahkan senjata, kita tidak boleh menodong senjata. Ya, jadi ada etika-etika itu yang kemudian membuat saya menahan diri. Akhirnya kami duduk berdua. Ya, nah duduk berdua ini tidak langsung saya bicara, Pak. Ya. Kami seperti tatap wajah berdua, tatap antara mata, ya kayak orang baru kenalan atau lagi pacaran gitu, Pak ya. Ya. Ada yang lupa Pak Nasir, ada yang lupa. Ya. Begitu minta, itu saya tidak langsung kepengen diskusi, Ya. tapi saya minta untuk minta nasi bungkus. Oh iya. Kami makan nasi bungkus dulu, nasi Padang berdua Iya. dulu. Jadi sambil dari hati ke hati bercakap-cakap melalui hati, melalui pandangan mata, itu aja. Jadi bisa dibayangkan ini kondisi psikologis seperti itu. Gitu Pak Nasir. Iya, betul. Saya baru ingat ini. Ya, jadi diajak makan dulu, ya, santai. Baru kemudian mengarahkan anggotanya tadi. Ya. Tadi Bapak sudah cerita, Bapak lahir di Singapura, Ya, bawa orang tua ke Malaysia, jadi warga negara Malaysia. Bagaimana Bapak tadi bergabung dengan CI dan ya, mau ke Indonesia? ya itu tadi umur 16 tahun sudah ketemu dengan Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya. Beliau warga negara Indonesia. Oh, iya. Lalu kemudian 18 tahun saya dikirim ke Afghanistan bersama dengan orang-orang Indonesia yang lain. Sehingga saya sudah terbiasa dengan orang Indonesia. Dan mereka menjelaskan pada saya bahwa kita wajib menegakkan negara Islam di Indonesia. Dan saya terbawa. Ya, sehingga akhirnya saya ikut menjadi bagian dari mereka, bahkan menjadi pimpinan dalam kelompok itu. Ya, dalam rangka untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Dan saya bukan pelatihan, saya melatih orang Indonesia. Ya, untuk merencanakan membentuk negara Islam di Indonesia sesuai apa yang kami yakini dahulu gitu, Pak. Ya. Jadi saya lebih kepada ingin menyoroti bagaimana Bapak melihat sikap polisi waktu itu dalam memperlakukan tersangka terorisme. Ya, begini, beliau Pak Bekto tuh panggil saya Khairuddin. Ya. Ya. Dan juga ada beberapa nama lagi yang beliau tahu. 13 nama kan. Betul begitu. Tapi ketika kemudian saya sudah mulai bicara, beliau tanya, nama apa yang kami mau panggil? Ya. Di situ saja kita bisa melihat bagaimana sopannya pihak kepolisian. Walaupun nama sudah ada, tapi bertanya, nama apa yang kami mau panggil? Disitulah baru saya sebut, panggil saya Nasir Abbas. Yang belum pernah dipakai sebelumnya. Ya, yang kemudian dikenal sampai sekarang. Jadi bagi saya, setiap nama ada setiap tempat beda nama. Beda nama. Ya, bahkan punya 4 paspor gitu, Pak. Ya kan? 3 negara. Paspor Malaysia, paspor Filipina, 2 paspor Indonesia. Itu semua tujuannya adalah untuk menyamar diri. Ya, nah, pertanyaan Bapak tadi itu adalah bagaimana sikapnya? Jadi pertama sekali adalah mau komunikasi. Ya. Saya terkesan ketika Pak Bekto kemudian memenuhi request saya, yaitu beliau mau memahami saya. Ya, sikap mau memahami inilah yang kemudian menyentuh hati saya. Karena mau memahami, Pak. Ya. Terus mau berkomunikasi. Ya. Dan bersedia untuk apa ya? Memenuhi permintaan tapi dengan batasnya. Ya. Tapi beda dengan Pak Bekto ini. Jangan dicoba-coba begitu ya Pak Bekto ya. Ya, menurut saya Pak Bekto ini cukup berani ya. Begitu. Cukup berani. Ya mungkin ya tadi Pak Bekto sudah tahu tentang latar belakang saya, kemudian beliau juga tahu bahwa saya tidak setuju aksi bom, ya begitu. Tapi ya harus lihat dulu. Ya, ada yang kemudian diikuti ya Pak ya. Tapi tidak semua pelaku napi kasus teror yang kemudian diperlakukan seperti saya karena tingkat bahayanya itu berbeda. Ya, sehingga ada yang perlu diisolasi. Ya, ada yang bisa diajak bersama. Ya, sebab ada di antara mereka yang memang keras Pak. Jangankan tidak bicara seperti saya. Maki-maki anggota polisi. Ya.
Ketika anggota polisi itu dimaki-maki, polisi tidak balas maki, Pak. Ya. Begitu. Polisi dikafir-kafirkan. Polisi tetap juga bersikap profesional, maksudnya bersikap yang baik. Ya, kemudian itu satu Pak, sikap Pak. Kedua, saya Muslim Pak. Ya. Ketika waktu sholat, walaupun saya tidak bicara Pak, waktu 2 hari itu, belum mau bicara, polisi sediakan Pak sejadah, sediakan baju kaos saya untuk saya, baju dan sarung untuk saya sholat. Begitu. Artinya menghormati keyakinan itu dilakukan Pak. Ini bagi saya ini suatu hal adab ya Pak ya, menghormati keyakinan. Ya. Walaupun saya belum kooperatif loh Pak. Ya. Begitu. Tapi Bapak dengar juga kan cerita Ya, ketika menumpas teroris, polisi juga menggunakan kekerasan, main tembak. Ada Bapak dengar juga kan? ya. Pada saat itu ya memang ada di antara kawan-kawan yang ditangkap itu melawan seperti Mukhlas, Ya. melawan Imam Samudra, ya ditangkap, ya kemudian juga keras, ya begitu. Ya. Nah, polisi juga tidak mentembak. Saya melihat pada saat sebelum ditangkap tidak ada satupun. Dan ketika setelah saya ditangkap, saya melihat orang-orang yang kemudian pada saat ditangkap itu tidak melawan, mereka dibuat baik-baik, Pak. Saya kadang tanya sama kawan-kawan, bagaimana kamu ditangkap? Ya mereka ada yang cerita ya saya ditangkap di rumah, ya polisi datang kemudian menjemput baik-baik, ya. Tapi ada juga yang kemudian diketahui bahwa di rumah tersebut ada senjata dan meledak. Nah prosesnya berbeda Pak. Ya, ya. Ada yang juga ditangkap sambil di jalan, ya diperkenakan kami polisi silakan ikut kami. Selama para pelaku itu tidak melawan, selama itu akan ditangkap baik-baik Pak. Ya. Makanya jika ada orang yang kemudian mengatakan polisi main tembak, yaitu memang ada beberapa kasus. Ya contoh seperti saat saat polisi mengetahui di rumah tersebut ada Dr. Azhari dan polisi tahu bahwa Dr. Azhari pegang senjata api dan juga bahan peledak, maka tidak langsung diketuk rumah Pak, dikepung dulu. Ya, kemudian diserukan, kami polisi silakan keluar. Yang terjadi apa? Mereka dari dalam itu yang kemudian menembak polisi. Maka membahayakan masyarakat sekitar. Ini yang saya melihat sendiri. Betul, Pak. Ya, maka kalau memang polisi itu main tembak, Pak, pasti tidak ada yang ditahan dalam penjara. Ya. Oke, kita tanya Pak Bekto ini. Ini pola-pola Pak yang dilakukan polisi saat itu atau mungkin sampai sekarang menghadapi teroris ini seperti apa dan sebaiknya bagaimana, Pak? Ya, yang pertama polisi itu harus bertindak profesional. Ya. Bom Bali bisa diungkap, ya, ditangkap para pelakunya karena scientific crime investigation. Ya. Artinya crime scene processing itu betul-betul dilakukan. Ya, profesional yang lain adalah berusaha tidak satu pun teroris yang ditembak mati kecuali ya Azhari karena ada 43 bom Pak. Ya. 43 bom yang ada di Azhari itu 11 diledakkan, sisanya 32. Itu ya karena memang aturannya begitu. Yang kedua, kami berprinsip untuk semua orang itu punya sifat yang baik dan tidak baik. Kami mencoba untuk menggali sifat yang baik. Ya. Termasuk kepada Pak Nasir ini, termasuk kepada Ali Imron dan lain sebagainya, dan itu bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah polisi bekerja tidak hanya hard approach, keras tegas yang dipersepsikan, tapi juga soft approach, ya. Yang waktu itu belum ada dikenal istilah deradikalisasi. Barangkali kami ini yang menjadi cikal bakal yang namanya deradikalisasi. Ini Pak Nasir dan kawan-kawan yang merasakan sampai dengan sekarang, termasuk para teroris yang ditangkap belakangan ini atau mantan napi teroris, kan berhubungan tidak semua yang mau diajak baik-baik kan diurusi sama Densus. Pak Nasir tahu ini bagaimana pembinaan para napi teroris itu oleh Densus sekarang, diajari berkebun, diajari beternak, diajari berbisnis, ya itu semua ada buktinya. Betul. Hingga sekarang jadi menurut Pak Nasir,
Bagaimana sebaiknya sikap Polri ke depan? Keseimbangan itu harus ada, Pak. Keseimbangan Ya, ya. karena manusia kan ada yang apa namanya yang kita tahu ada yang baik dan ada yang kurang baik, begitu Ya. kan? Begitu. Ya, sehingga perlu ada hard approach dan perlu ada soft approach. Ya. Ada orang perlu dikasih jerah, Pak. Ada orang yang mau diajak berkomunikasi dan mau berkooperatif begitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh pihak Densus hingga sekarang. Ya, bagaimana kemudian menempatkan orang-orang yang bisa diajak berkomunikasi untuk berubah pikiran. Mereka dibawa kembali pada NKRI, kembali pada NKRI begitu. Istilahnya Ya. ya, Pak Nasir yang sebelumnya itu ada di dunia jihad dikembalikan ke dunia nyata. Ya. Itu diradikalisasi itu seperti itu. Betul, ya. Intinya itu. Ya. Profesional yang ketiga tadi ketinggalan adalah Pak Nasir nggak dikenakan undang-undang anti terorisme. Iya. Ya. Pak Nasir dikenakan undang-undang imigrasi. Ya. Karena masuk ke Indonesia secara ilegal. Ya. Bawa paspor Indonesia 2, paspor Indonesianya itu Pak Nasir. Tapi kan bikinnya ilegal. Nah, artinya apa? Karena kekosongan hukum, kenapa tidak dibawa tindak pidana teroris? Atau memang ya itulah perbuatannya, tidak mencari-cari. Bagaimana dari pendekatan hukum yang Memang Bapak Pak Nasir, soroti? berdasarkan fakta ya hukum yang ada tidak terlibat di dalam bom Bali. Bukan kekosongan hukum ya. Bukan. Tidak terlibat yang berlaku pada saat itu, Pak. Ya. Tapi kalau hukum terorisme yang berlaku sekarang bisa kena. Bisa kena. Bisa kena ya. Nah, tapi kalau hukum terorisme pada saat itu, ya saya tidak ada delik untuk terlibat dalam kasus terorisme, Pak. Jadi polisi tidak mau menerapkan satu sanksi, katakanlah proses, Ya. kalau tidak berdasarkan hukum yang ada. Betul. Ya, begitu ya. Tidak emosi, tidak berbuat. Oke, baiklah. Barangkali ada pesan terakhir dari Pak Nasir untuk masyarakat kita terkait dengan apa yang Bapak rasakan. Silakan, Pak. Ya, kepada masyarakat, ya kita harus bersikap adil dalam melihat apa namanya penegakan hukum dilakukan oleh Indonesia. Ya, dan sikap adil inilah yang kita harus dahulukan sebelum kita menuduh, membuat tuduhan-tuduhan. Kita adalah negara hukum, ya apapun kalau misalnya kita tidak puas hati, kita kembalikan kepada hukum yang ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Nasir, Pak Bekto, suatu perbincangan yang sangat menarik, mempertemukan dua komandan, dua mantan komandan JI, mantan komandan Satgas Bom atau Densus yang kita kenal saat ini. Dari percakapan ini kita bisa menarik beberapa hal. Yang pertama bahwa wajah angker menyeramkan yang selalu dipersepsikan kepada petugas anti teroris itu sebenarnya tidak seperti itu. Tadi kita dengarkan kisahnya bagaimana Pak Nasir dilakukan sangat manusiawi, dihormati semua hak-haknya. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat juga harus memahami bahwa dalam penegakan hukum itu selalu harus berdasarkan aturan yang ada dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, apakah itu hard approach maupun soft approach, itu dilakukan secara terukur. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kami doakan Pak Nasir sukses dan bisa membawa kebanggaan bagi kita pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.